Pripun Pak Hardi? Hadi atau Pak Supimen mungkin? Saya ini kurang sedikit Pak, mungkin setelah sesi 2 nanti baru saya aja Pak. Oh nggih, kula men riyen. Saya belum selesai. Nggih, saya dulu nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, kita menuju hari keempat dalam pelatihan ini dengan materi capaian pembelajaran. Sebelum masuk ke materi capaian pembelajaran, saya sedikit mohon tulis sedikit saja kata-kata penyemangat untuk hari ini. Sebelum itu, mohon salah satu peserta untuk memberikan ice breaking-nya. Untuk jadwal hari ini, Pak Ardianto, monggo ice breaking-nya. Pak Ardianto memberikan ice breaking. Apun nggih. Pak Ardianto. Ekspresi. Untuk komunikasi, nggih, untuk komunikasi saya kurang itu nggih. Mungkin yang lainnya dulu aja. Bu Muji, Bu Muji. Nggih, monggo Bu. Monggo Bapak Ibu, kita semuanya pernah kecil, pernah menyanyikan lagu topi saya bundar, bundar topi saya. Nah, nanti kata-kata bundar diganti dengan workshop. Saya berikan contoh dulu. Topi saya workshop, topi saya. Kita dimulai Bapak Ibu ya. Bisa dimulai? Oke, ya Bapak Ibu. Topi saya workshop. Bukan bundar Bapak Ibu, ulang. Topi saya workshop. Topi saya. Kalau tidak workshop. Bukan. Saya. Ayo semangat workshop hari ini. semangat. Oke, cukup untuk menyemangati hari ini, hari yang keempat. Awal-awal kita harus lebih semangat. Oke, Bu, matur suwun atas pemberian ice breaking-nya. Semoga kita semangat untuk menjalani hari ini, untuk mengerjakan tugas-tugas untuk capaian pembelajaran. Belum itu, kami sampaikan sedikit untuk capaian pembelajaran. Sampun Bapak Ibu. Sampun ketinggalan. Sampun. Pangapunten kalau sedikit agak nggak bagus karena waktunya sangat mepet. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Itu adalah arti dari capaian pembelajaran. Bisa juga dari Dikti 2015, capaian pembelajaran suatu rangkaian atau ungkapan tujuan. Tapi ini diperbesar lagi dikit. Diperbesar sedikit. Ya.
Sampun, Bu. Sampun. Sampun. Nggih. Suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi untuk capaian ini adalah periode belajar itu anak harus ada kemampuan yang bertambah dari segi kemampuan literasinya, dari segi kemampuan semuanya, pokoknya keterampilan juga harus ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Kennedy yang mengatakan bahwa tren internasional dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari tradisional pendekatan berpusat pada guru. Sekarang ya pendekatannya berpusat pada siswa atau peserta didik. Mungkin kalau konvensional untuk zaman dulu itu paling pembelajaran itu kan cuma guru menyampaikan, itu presentasi di depan, murid itu mendengarkan. Guru presentasi, guru menjelaskan, itu murid cuma mendengarkan terus, tidak ada timbal baliknya. Sekarang itu berpusat pada siswa. Model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Nah, jadi untuk sekarang kan kita berpusat pada siswa, sesuai dengan pendidikan yang memerdekakan. Maka kita fokusnya kepada siswa, tidak hanya satu arah, tidak hanya guru menjelaskan, siswa diberi tugas, hasilnya harus bagus ya gitu, tapi dua arah. Siswa juga harus diberi kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi tetap ada norma-norma yang harus digali. Selanjutnya itu setelah mengetahui capaian pembelajaran, yaitu kita mengetahui tujuan capaian pembelajaran. Untuk tujuan capaian pembelajaran itu ada PAUD dan tingkat SD sampai SMA. Kalau untuk PAUD, pembelajarannya adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Kalau untuk SD sampai SMA, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam perumusannya capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama itu terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Dalam proses penerapan prinsip terukur dan spesifik tersebut ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Jadi seberapa luas pemahaman dan pengetahuan peserta didik yang disesuaikan dengan fase-fase yang nanti dibuat. Praktis. Jadi untuk prinsip-prinsipnya itu harus praktis dan sederhana. Keterampilan generik. Selanjutnya Bapak Ibu, fleksibel. Fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa sering belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kalau untuk dulu kan proses belajar itu kan berlomba-lomba, perlombaan, bukan sebuah proses. Kalau sekarang kan diubahnya. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijajali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep.
Karakteristik menurut Harden capaian pembelajaran yaitu pengembangan capaian pembelajaran, pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi pembelajaran, kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Nah, lanjut Bapak Ibu. Sekarang rumusan capaian pembelajaran. Rumusannya capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, ini jadi satu kesatuan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Kalau di abad 21 kan peserta didik minimal kan memiliki satu keterampilan yang harus dikuasai, minimal kan satu. Hal ini secara tidak langsung juga akan memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya, teaching at the right level. Nah, hal ini secara tidak langsung juga akan memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya, teaching at the right level. Integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar, KI dan KD. Pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 nggih. Profil pelajar Pancasila yang 6 Pak. Ya, ada 6. Beriman, mandiri, terus gotong royong, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, berarti di sini capaian pembelajaran harus sesuai dengan program pemerintah yang dicanangkan, yaitu menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Fase-fase di sini, fase yang pertama yaitu adalah PAUD atau 3. Di PAUD terdapat fase awal yang disebut fase pondasi. Fase pondasi itu mencakup capaian perkembangan yang diharapkan dikuasai oleh anak jenjang PAUD hingga SD kelas awal sehingga terlihat adanya transisi kemampuan dari PAUD ke SD. Terus mengapa kok disebut dalam capaian pembelajaran disebut fase? Terus fasenya kok berbeda? Nah, durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Dilakukan penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Mungkin ini bisa didiskusikan untuk Bapak Ibu. Kalau di materi di modul itu kan anak kelas 5 apabila tidak bisa menguasai materi kelas 5 itu kan bisa diberi materi anak kelas 3 sampai 4 kan gitu. Kalau kita akan mengajar tingkat SMK anak tersebut kelas 2 atau fase F belum mampu menguasai mata pelajaran untuk fase F. Apakah nanti akan diberi materi yang dari fase E? Kalau anak tersebut diberi materi fase E itu kan tambah berat, untuk bebannya tambah berat karena dia harus menguasai fase E-nya, sedangkan fase E juga diberikan. Maksudnya ke remedia. Nah, di sini Bapak Ibu untuk fase-fasenya ada 6 fase, yaitu fase A pada umumnya kelas SD kelas 1 sampai 2, fase B yaitu kelas SD 3 dan 4, C SD kelas 5 6, fase D kelas
7 sampai 9, fase E SMA, SMK kelas 10. Fase F pada umumnya adalah SMK kelas 11 sampai 12. Karena saya mengajar di kelas 10, maka nanti saya fase E. Dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen: rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Untuk lebih mendalami fase-fase yang ini, fase A sampai F, itu ini misalkan ini matematika. Sampun ada Bapak Ibu? Sampun nggih, berganti nggih? Sampun. Sampun. Untuk karena ini mengajar matematika, untuk fase capaian A umumnya untuk kelas 1 sampai 2 SD itu bilangan. Ini tidak dibaca semuanya nggih, satu-satu aja nggih. Misalkan ini yang paling dikit, pengukuran. Pada fase A kan kelas 1 sampai 2. Anda dapat mengenali atribut-atribut benda yang terukur seperti panjang, berat, luas, dan volume, dan sebagainya, dan seterusnya. Fase B yaitu kelas 4 dan kelas 3 dan 4 SD. Nah, untuk materi matematikanya ada bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data, dan peluang. Ini untuk akhir fasenya. Untuk geometri, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar dari segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran, dan membandingkan ciri-ciri berbagai bentuk bangunan ruang dari prisma dan tabung. Untuk fase C umumnya untuk kelas 5 dan 6. Untuk fase D itu kelas 7, 8, 9 SMP. Berarti untuk SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu jadikan satu fase D. Untuk kelas 10 SMK itu fase E. Dan yang terakhir kelas 11 12 itu masuknya adalah fase F. Oke Bapak Ibu, untuk materi capaian pembelajaran mungkin cukup untuk yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas di LMS untuk hari keempat, yaitu nanti ruang kolaborasinya untuk capaian pembelajaran bisa dikerjakan bersama-sama, dan nanti untuk demonstrasi konseptual capaian pembelajaran nanti dibuat untuk per individu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan, nanti kita bisa diskusikan bersama untuk materi ini. Monggo Bapak Ibu saling sharing, karena kalau di sekolah saya termasuk paling muda. Paling muda, belum banyak pengalaman Bapak Ibu. Oke, monggo saya silakan menambah Pak Sukimin. J. Sebenarnya saya agak bingung juga ini kaitannya dengan fase ke E dan ke F gitu. E sama F, J. Itu kan sama-sama non sewu, itu kan tingkatannya SMA SMK. J. Nah, itu pembedaannya kok bisa menjadi F dan E itu dasarnya itu dari kelas atau usia untuk kedewasaan berpikir itu, atau bagaimana, atau yang itu lain saya tidak paham gitu. Kenapa kok dibedakan antara kelas 10 itu berdasarkan apa? Apakah karakter atau usia?
sehingga kan harusnya fasenya sama nggih, selevel gitu. Oke. Sewu ini mungkin pemahaman kami kurang, jadi mohon bimbingan. Nggih Bapak, matur suwun, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk fase E dan F mungkin kami juga belum paham, cuma mungkin untuk fase E itu adalah perpindahan dari SMP kelas 9 ke SMA kelas 10, belum banyak pengalaman ataupun usia dan karakteristiknya belum matang, maka dibedakan antara kelas 10 dengan kelas 11, kelas 12. Mungkin itu Bapak Ibu, karakteristiknya ataupun kedewasaannya itu berbeda. Kalau kelas 10 itu kan dari kelas 9 naik ke kelas 10, dari jenjang SMP langsung ke SMA, itu kan masih membawa sifat-sifat yang di SMP, belum mempelajari yang di SMA sepenuhnya ataupun kedewasaannya, gitu, karakteristik kedewasaannya. Mungkin Bu Muji dan Bu Umi bisa menambahkan dari pertanyaan Bapak Hardianto agar biar jelas semuanya paham. Monggo Bu Muji. Pak kan akhirnya untuk yang Oke. dari SD ke SMP kok ada perbedaan yang berkata Kurang jelas Bapak. untuk yang Kurang untuk yang SD ke SMP itu loh Pak. Nggih. Kok SD, SMP. nggak dibedakan nanti yang kelas apa ya 7 dengan 8 9 gitu loh. Gitu Pak. Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Oh, nggih. Nggak dengar. Saya juga bingung. Oh. Untuk pembagian Bu Muji, itu, monggo. iya, halo. Nggih, Bu Muji, monggo, nggih. Bu Muji, monggo Bu Muji. Monggo Bu Muji. Bisa menambahkan Bu Muji? Saya sendiri juga nggak begitu paham pembagian itu, tapi untuk saya sendiri tidak merasa bahwa itu guru dilibatkan dalam pembagian itu. Saya kira itu juga sudah dari pakar-pakarnya mungkin yang sudah memilah-milah, oh ini masuk E, ini masuk F begitu. Kemudian mungkin ada penyesuaian, begitu naik ke tingkat 10, berarti ada bab yang masih ada kaitannya di SMP. Contoh seperti sistem pertidaksamaan linier, sistem persamaan linier 3 variabel dengan masih punya bekal dari ke SMP begitu. Kemudian contoh eksponen pangkat, kemudian akar, mempunyai bekal di SMP dan pengembangannya seperti pada logaritma, mungkin seperti itu. Untuk pembagian yang jelas pasti sih, saya sebagai guru tidak tahu pembagian seperti apa, mungkin dalam tingkatan hanya seperti itu. Dan kemungkinan kenapa sampai F, ini hanya mengira-ngira Bapak Ibu, sampai F karena nanti di kelas 12 itu hanya semester dasar, maupun dia berarti kalau semester genap sudah tidak ada pembelajaran lagi. Oh iya, di kelas 12 nanti di semester genap sudah tidak ada pembelajaran lagi, diganti dengan kalau tempat saya PKL seperti itu. Bu Umi, saged nambahi? Saya cukup Pak, hampir sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nggih, matur suwun. Wonten pertanyaan Bu Muji, matur suwun Bapak. Matur suwun Pak Hardianto nggih. Matur suwun Bu Muji, matur suwun Bu Umi, tetap sehat. Sehat selalu. Kita nanti lanjutkan untuk mengerjakan tugas, masih banyak tugas lagi yang dikerjakan dalam capaian pembelajaran nanti. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita tutup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
dan selamat berjuang mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.